Saya rekam ya. Baik, Ibu Bapak, Rama-Ramani, saudara-saudari semuanya yang hadir pada malam hari ini. Harapan saya semoga kita semua bahagia walaupun interaksi kita terbatas ya karena tidak ada video lain nih selain Fitri di sini. Apakah yang lain hadir dengan bisa menunjukkan videonya? Pak Bobi, selamat malam. Ibu Vandalita, Pak Joseph, Pak Arya Saputra hadir di sana. Bu Ong, oh ini memang kamera belum menyala semua ya. Oh, halo Bobi, gimana Bobi kabar di sana? Oke, thank you Bobi sudah nyalain kamera. Joseph ada Joseph? Oh Pak Joseph ini, Pak Joseph ini. Pak Arya, halo Pak Joseph. Oke, Pak Joseph ini, aduh luar biasa ini sudah hadir juga menyempatkan waktu. Oke, makasih Pak Joseph sudah hadir. Oke, saya mulai aja supaya bisa kita lebih baik diskusi. Nah, hari ini saya kasih judul ini Seni Pijak Perubahan dan tentu apa yang saya tuliskan ini bersumber dari bacaan yang saya baca, terutama bersumber dari Tipitaka ya, dan menjadi referensinya ajaran Buddha. Profil sudah ya tadi. Nah, ini saya mengutip ya kalimat yang sangat-sangat menguatkan hati ya khususnya buat saya dan mungkin buat Bapak Ibu sekalian. Sebelum Guru Agung Buddha itu meninggal atau sebelum wafat, beliau mengutarakan kalimat ini ya. Maka terekamnya di Mahaparinibbana Sutta di Ganikaya nomor 16, beliau mengatakan segala yang terkondisi akan hancur. Ya. Segala yang terkondisi, artinya terkondisi ini segala sesuatu yang punya unsur pembentuk itu pasti akan hancur. Tidak bisa ditawar. Maka beliau pesannya berjuanglah dengan kesadaran penuh. Ya, artinya kita perlu berjuang. Berjuang ini bukan angkat senjata, bukan hanya baca buku, bukan hanya dengerin dhamma, tapi segala yang kita pelajari itu seharusnya mengarahkan kita untuk menguatkan kesadaran kita. Ya, mendengarkan dhamma itu sebenarnya menguatkan kesadaran kita. Melakukan kebajikan sebenarnya menguatkan kesadaran kita. Ya, nah kesadaran ini menjadi penting sekali. Kesadaran seperti apa? Menyadari apa yang kita lakukan. Ketika mendengar, sadar mendengar. Ketika membaca, sadar membaca. Ketika makan, sadar kita makan. Ketika lagi duduk, sadar kita duduk. Ya, maka pesan beliau begitu. Sebab kalau dengan kesadaran itu sungguh-sungguh membuat kita itu menjadi tidak terkoreksi atau terbuai dengan keadaan yang terjadi. Itu ya pesannya beliau ini luar biasa. Satu kalimat maknanya dalam dan sangat-sangat meaningful untuk kehidupan kita. Oke, yang pertama. Nah, Bapak Ibu boleh minta responnya. Mungkin Saudara Fitri, Pak Yosef juga yang sudah hadir. Terus tadi siapa lagi ya? Ada. Nah, saya lihat gambarnya dulu. Pak Bobi ya, Bu Vandika. Oke, kalau lihat gambar ini gimana ya kesannya? Bobi. Bob, gimana Bob? Kalau lihat gambar ini kesannya gimana? Boleh dong bersuara. Orang lagi tersenyum. Tersenyum. Kira-kira kenapa dia tersenyum nih, Bob? Dapat trofi. Dapat trofi. Kira-kira orangnya kalau tersenyum gembira atau sedih, Bob? Gembira. Gembira. Ya. Gembira. Kalau kita gembira tuh rasanya gimana, Bob? Pengen cepet gembira itu hilang atau pengen bertahan terus gembira ini? Jangan hilang. Pengennya jangan hilang, Bob, tapi kataannya hilang. Yes. Ternyata iya betul. Kalau kita gembira, kita pengen sekali itu nggak kembali. Maksudnya nggak hilang gitu ya. Terus ada gitu ya. Oke. Sekarang Pak Joseph nih, PR Pak Joseph. Nah Pak Joseph, menurut Pak Joseph ini gambar apa nih? Sedang sedih ya, sedang terkejut. Jadi kelihatan ekspresinya sangat surprise dan sangat sedih sekali terlihat. Oke. Pilu ya. Yes, pilu. Nah kalau sedih gini gimana rasanya? Apakah kita ingin mempertahankan sedih kita atau kita pengen cepet? Selalu ingin cepat berlalu. Yes.
Oke, thank you Pak Joseph. Nah, teman-teman, inilah naturalnya kehidupan kita. Kalau senang kita ingin dia bertahan lama, kalau sedih kita ingin dia pergi jauh, cepat segera jauh, gitu ya. Nggak mau bertahan lama. Nah, ini kenyataan yang betul-betul natural, alami. Salahkah demikian? Ya tidak. Tapi inilah kondisi mental kita, kondisi cara kita menangkap konsep kehidupan kita, ya. Oke, itulah yang terjadi, bahwa senang, susah itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Itu menjadi bagian namanya perubahan, ya. Nah, perubahan yang saya catat dalam beberapa bacaan yang saya dapat, ternyata perubahan itu macam-macam ya. Nggak hanya perasaan tadi, perubahan fisik juga adalah perubahan. Ya, kita dari lahir, akhirnya besar, dewasa, tua, dan akhirnya meninggal. Itu fisik kita. Ya, perubahan fisik akan terjadi juga. Jadi Bapak Ibu juga harus sadari bahwa fisik kita ini akan berubah. Jadi artinya ya normal-normal aja. Tiba-tiba nanti ada ubah, tiba-tiba giginya tangga, tiba-tiba seperti saya ini mata mulai blur ya, nggak bisa lihat deket karena positif ya, matanya jadi positif plus gitu ya lensanya. Itu perubahan. Ya, perubahan tubuh. Kemudian berikutnya perubahan batin. Ya, perasaan kita juga berubah. Ya, perasaan tadi senang, susah itu berubah. Ya, dan itu pun pasti tadi tidak bisa konstan ya. Semua itu layaknya seperti ombak naik dan turun. Ya, demikianlah apa yang terjadi dengan batin kita. Lalu Buddha juga mengatakan bahwa ada 8 kondisi ya. Kondisi 4 pasang, kondisi yang berpasangan yang selalu juga berubah. Apakah itu kaya miskin gitu ya. Kemudian susah senang ya. Yang kedua, yang ketiga termasyur, punya nama baik atau tadi terhina, statusnya biasa aja gitu ya. Nah, yang keempat, pasangan keempat adalah dipuji-puji atau dicaci-caci, ya, dicaci maki ya. Itu 8 kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita tolak. Waktu kita dipuji siap-siap nanti dicaci. Waktu kita dicaci siap-siap nanti dipuji, bolak-balik gitu ya. Ketika kita kaya, mungkin aja one day kita miskin kalau kita nggak bisa menjaga dengan baik. Ketika kita miskin, kalau kita kerja keras, mungkin aja kita jadi kaya. Begitu juga susah senang, semua silih berganti, muncul begitu saja. Dan ini naturalnya kehidupan, ya. Dan itulah bagian dari perubahan. Perubahan yang lain masih banyak lagi, tapi inilah bagian dari perubahan yang ada di dekat kita, yang dekat dengan kita, sehingga perlu sekali bagi kita untuk terus melihatnya dan merasakan bahwa itu adalah bagian dari kita. Oke, itu perubahan. Berikutnya, ini loh, maunya kita tuh kalau terhadap perubahan tadi menolak susah, kita nggak mau lama-lama susah, ya sehingga datang penderitaan. Kenapa? Ternyata susah itu nggak bisa hilang nih. Semakin kita tolak, ternyata kita menjadi magnet susah. Kenapa? Kenapa begitu? Karena hukum menolak itu aksi ya, aksi maka datanglah reaksi, ya kan gitu. Setiap kita menolak, ternyata kita susah sekali keluar dari susah. Nah, susah sekali keluar dari susah karena penolakan. Berikutnya kebiasaan kita tuh pengen banget tadi ya mempertahankan bahagia, nggak mau keluar dari bahagia. Tapi semakin dipertahankan bahagia itu semakin cepat menguap gitu ya, semakin cepat menghilang. Waduh, gimana ini? Jadi derita juga. Dan berikutnya kita itu pengen banget terpisah dari masalah. Kalau ada masalah pengennya nggak kena kita, tapi nyatanya masalah itu datang begitu saja ya. Sepertinya itu apa istilahnya, tidak kita nyana-nyana, kita tidak sangka-sangka, tapi kita ada di dalamnya, tidak bisa terpisah, tapi pengennya terpisah ya. Nah, keinginan kita inilah yang akhirnya menjadi derita dan tidak sehingga kita tidak punya seni pijak untuk perubahan, sehingga kita menjadi lilitan perubahan itu sendiri, dan akhirnya kita tidak punya sifat alami melihat perubahan. Perubahan itu menurut kita menjadi sebuah yang mengganggu hidup kita. Karena apa? Karena 3 mau ini. Menolak susah, mempertahankan bahagia, terpisah dari masalah. Oke. Ya. Nah, kenyataan yang terjadi, perubahan itu pasti terjadi dan dia tiada yang ajak atau konstan. Semua hal di dunia ini tidak ada yang ajak.
tidak ada yang konstan. Bahkan hukum apa istilahnya pi gitu ya, pi itu kan 22/7 3,14 kata orang konstan. Itu nilainya pun akan berubah dan komanya itu panjang sekali. Ya walaupun kelihatannya fix gitu ya, tetapi itu pun bisa berubah. Ya berikutnya, di setiap perubahan mesti ada terselip derita. Apapun perubahan itu, kalau kita nggak siap, kita akan merasakan derita. Kemudian semua hal di dalam dunia ini tidak ada yang berubah. Apa yang tidak berubah? Hukum apa yang tidak berubah? Hukum perubahan itu sendiri. Ya, segala hal ini dunia materi ini selalu pasti akan berubah. Ya, tidak ada yang pasti, tidak ada yang konstan, tidak ada yang ajak. Kemudian sifatnya semua sesaat. Ya apapun sifatnya sesaat. Ketika Anda lagi senang naik pesawat, rasa senang itu muncul, selesai. Ketika Anda sudah duduk, selanjutnya sudah nggak ada lagi. Nah, persis kalau kita pertama kali beli kendaraan ya, lagi senang beli sepeda motor, senang naik sepeda motor, beli sepeda motor, sudah beli naik rasanya gimana? Ya udah gitu aja. Berikutnya apa? Mumet mikirin apa? Merawatnya, olinya, bannya harus dipompa dan segala macam, mesinnya harus dirawat. Semua sifatnya sesaat. Ya ketika kita punya pacar gitu ya, punya pacar, punya cewek, punya cowok gitu ya, rasanya senang. Sudah dapat gimana? Ya udah gitu aja. Ya ketika sudah menikah gitu ya, wah rasanya senang, sudah menikah gimana? Ya begitu aja. Pengen punya anak, sudah punya anak, ya udah begitu aja. Pengen punya karir, sudah dapat karir, ya begitu aja. Karena sifatnya semua sesaat. Sesaat itu bisa berapa lama terserah waktu kita merasakannya. Tetapi yang jelas sifatnya sementara. Nah itu kenyataan terjadi begitu. Nah dengan kenyataan-kenyataan ini dan maunya kita tadi yang selalu menolak susah, ingin mempertahankan bahagia, terus tidak terpisah dari masalah, ya. Dan kejadian yang terjadi hari ini itu menjadi kontradiksi, ya. Kenapa? Ya tadi ternyata semua tidak bisa kita pegang. Susah itu tetap bersama kita. Bahagia itu bisa menguap. Masalah itu mesti datang. Bahkan kita duduk diam, Bapak Ibu, bahkan Bapak Ibu bayangin aja, aku nggak mau punya masalah, tinggal di goa misalnya gitu ya, tinggal di goa terkecil, tetap ada masalah. Masalahnya apa? Anda nggak bisa punya makanan, nggak punya lemari es, nggak punya tempat untuk penyimpanan makanan, maka Anda harus cari makanan. Ketika Anda cari makanan, Anda belum tahu bisa menangkap, misalnya kalau menangkap hewan, gimana caranya untuk ditangkap. Ketika pun bagaimana Anda buat api, semua hal itu pasti ada masalah. Baik Anda mau sendirian, baik Anda terkunci dalam sebuah tempat yang semua fasilitas lengkap, semua itu pasti ada masalah. Masalah itu berbeda-beda, tetapi yang jelas selalu ada masalah. Kan gitu. Nah, sekarang baru kita masuk ke seni bijak perubahan. Ya, ini yang menjadi clue dan menjadi hal yang penting kita pelajari bersama supaya kita bisa memijak perubahan. Ya, pertama P, karena bijak ini saya buat sebagai akronim ya, kependekan dari P-nya itu pahami derita. Teman-teman, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, pahamilah bahwa derita itu ada. Itu penting. Persis Buddha mengatakan dalam khotbah pertamanya, dukkha, ya. Beliau mengatakan guru, satu-satunya guru mungkin atau nggak banyak guru di dunia ini mengajari muridnya tuh langsung bilang ini hidup ini penuh derita loh. Loh kok ngono? Orang-orang ngajarinya sini kata dengerin aku. Apa yang kamu dengari kalau kamu nurut aku mesti kamu bebas terselamatkan. Nih kalau Buddha ini gurunya aneh. Ya dia nggak jualan langsung. Ya tetapi dia langsung ngasih tahu kenyataan. Ya, bahwa hidup ini derita. Kok bisa? Lah iya, ketika kita dilahirkan, siap-siap loh kita akan besar. Ketika kita besar, loh kita harus siap-siap juga untuk belajar. Siap-siap tidak nyaman. Siap-siap apa yang kita punya hilang. Apa yang kita cari juga mungkin dicuri atau mungkin nanti tidak bersama kita. Siap-siap apa yang kita punya ini semua berubah. Dan perubahan itu adalah bagian tidak nyaman. Nah, pahamilah bahwa ini derita. Jadi kalau kita pahami ini derita, kita sudah siap. Ibarat kata kita tahu ya, dikasih tahu, awas loh nanti malam hujan besar. Atau kalau ketika siang kita mau berangkat kerja, kita diingetin dengan ramalan cuaca, nanti hujan ya, kita siapin semua. Kita paham kalau hujan itu kalau nggak bawa persiapan derita. Ya kita pahami derita itu. Oke, kalau gitu saya siapin segala halnya. Nah, dengan memahami derita, kita akan menyiapkan mental kita lebih maju, lebih siap. Nah, gitu. Ya daripada dibual
Oh nanti hidup ini enak kok, nyaman, tidak ada yang susah, pokoknya semuanya gampang. Ya udah, akhirnya kita apa? Nyelonong aja. Tiba-tiba kecelakaan, ada yang meninggal, kaget kita, shock. Nah, Buddha nggak mau gitu, ya. P pertama, pahami cerita. Yang kedua, I-nya adalah izinkan ia berlalu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau belajar Buddhis itu bukan berarti kita akhirnya memanipulasi keadaan. Misalnya orang tua kita meninggal, Buddha bilang jangan menangis. Nggak pernah Buddha ngajari jangan menangis ya, teman-teman. Nggak. Tapi izinkan ia berlalu. Maksudnya kita sedih nih ya, izinkan ia berlalu. Jangan ditahan terus sedihnya. Jangan. Biarkan itu nangis terjadi, tapi beri waktu. Jangan berlama-lama dengan sedihnya. Kenapa? Karena yang meninggal, air mata kita ini tidak bisa membuat dia terbangkitkan lagi. Emang kayak film kartun ya, air mata kita ngalir, akhirnya netes ke pipinya, terus orang tua yang hidup lagi, malah kita lari semua nanti ya. Lama hidup lagi, lari semua, malah kaget ya. Tapi izinkan ia berlalu. Ya, semua keadaan yang muncul, izinkan dia berlalu. Kita gembira seperti tadi dapat trofi gitu ya. Weh, kita berjuang, akhirnya kita menang di grup ini. Boleh gembira? Boleh. Tapi izinkan itu berlalu. Jangan ditahan terus gembiranya. Sudah selesai. Malam tidur dengan nyenyak ya. Jangan berpikir, wah kemana tadi piala itu. Akhirnya apa? Susah tidur, susah makan karena terlalu gembira. Ya, terlalu sedih, terlalu gembira itu bahaya semua. Maka izinkan semua rasa itu berlalu. Oh iya, ini gembira pun akan berlalu. Ini sedih pun akan berlalu. Toh apa yang aku pegang? Yang aku pegang adalah kesadaran. Nah, sadar penuh. Oke, gitu. I. Kemudian J. Nah, ini saya baca di Cacing dan Kotorannya, Achan Bram. J itu jadikanlah mental lu mental teflon. Nggak lengket dia. Mental teflonnya kalau kita goreng telur, teflon itu enak banget, toh nggak lengket apapun. Ya, kenapa kita punya mental nggak lengket? Artinya apa? Artinya mental kita ini ya tadi setiap ada momen apapun baik senang dan susah kita nggak lengket. Ya kita tahu aja, oh ini lagi susah, ya sudah susah, lagi kurang makan, lagi pandemi ini susah, nggak keluar mana-mana, ya sudah terima, selesai. Ini pun akan berlalu ya. Selalu bermantra, ini pun akan berlalu. Begitu juga kalau lagi senang, dapat hadiah, dapat promosi pekerjaan, dapat hadiah lahir anak kesayangan, ya sudah, ini pun akan berlalu. Jangan dilengketi. Ya, mental teflon. Oke. Berikutnya A, ya, akronimnya untuk akui perasaan Anda. Tadi Anda senang, Anda susah, Anda netral, Anda bingung, akui aja. Oh ya, aku lagi bingung. Jangan keburu respon terhadap perasaan kita. Aku senang, wah langsung makan banyak, wis akhirnya lemu sakit, aduh repot loh. Lagi susah, puasa akhirnya kuru jadi kurus gitu ya, sakit juga. Nah, gitu. Aku aja, aku lagi susah. Kalau lagi susah, berdiam diri, amati, ya sudah. Susah ini pun akan berlalu. Tidak ada yang abadi. Nah gitu. Nah yang terakhir K, kendalikan indera. Nah, ya, K itu kendalikan indera. Kendalikan indera mata, telinga ya, terus mulut, lidah, terus sentuhan dan yang paling penting pikiran, ya. Nah, kenapa kendalikan indera itu bisa menyikapi perubahan dengan baik? Yes, kenapa? Karena kalau indera itu terkendali, kita itu tidak mudah kecolongan untuk terlalu responsif, ya, terlalu lebay istilahnya sekarang tuh, lebay dengan perubahan. Wah, Omikron datang, aduh, ini bakalan kita lockdown lagi nih. Yo, santai toh, dengerin dulu informasinya gimana. Kalaupun nanti jadi lockdown lagi, ekonomi jadi pasif lagi, ya sudah, mau gimana lagi? Mau dipaksa kita ini di bawah negara, ya kan? Kita tidak bisa bikin negara sendiri karena aturan negara ya mau gimana? Mau jadi presiden dulu, repot lagi, ya. Jadi mau nggak mau kita kendalikan indera kita, nggak bisa jalan-jalan lagi, nggak bisa ketemu orang lagi, makan nggak bisa di luar lagi, ya sudah kendaliin. Ya, kita jaga indera kita. Tapi kalau indera ini nggak terkendali, rasanya kok hambar hidup ini. Kok rasanya aku ini kok, aku mau nekat aja lah, ya. Nekat apa? Nekat melanggar prokes misalnya gitu.
karena aku bosen di rumah, gitu kan. Nah itu tadi, kadang kita sulit mengendalikan indera. Tapi kalau indera kita terkendali dengan baik, maka kita akan mudah sekali untuk melihat perubahan sebagai perubahan. Perubahan bukan masalah, perubahan bukan musuh kita, perubahan bukan sesuatu yang buat kita susah, tapi perubahan itu mesti terjadi, perubahan sebagai perubahan. Perubahan ya perubahan, selesai, seperti itu. Ya, jadi seni pijak, P-nya adalah pahami derita, izinkan ia berlalu, jadilah mental teflon, akui perasaan kita, kendalikan indera kita. Nah, sampai di sini dulu. Pas 25 menit saya bicara. Karena saya diminta 30 menit bicara, saya akan patuhi itu, sisanya tanya jawab. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Sangat menarik sekali Pak Franky penjelasannya. Ya, sangat menarik juga ya Bapak Ibu yang sudah bergabung penjelasan dari Pak Franky. Tapi tentu saja setelah kita compare dengan pengalaman-pengalaman kita, tentu ada hal yang membutuhkan petunjuk-petunjuk yang lebih detail lagi. Untuk itu selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian untuk bertanya kepada narasumber. Pertanyaan bisa disampaikan secara langsung melalui Zoom. Silahkan gunakan fitur raise hand terlebih dahulu, atau bisa juga melalui kolom chat, atau juga bisa melalui kolom chat di YouTube Media Dhamma Channel. Silahkan bagi yang ingin bertanya langsung. Mungkin Pak Bobi, Pak Yosep sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Ya, baik, sambil menunggu peserta yang ingin bertanya, ini saya boleh bertanya dulu ya Pak? Ya, mengenai tadi Pak yang Pak Franky pertama jelaskan mengenai mempertahankan bahagia. Semua orang pasti ingin mempertahankan kebahagiaannya. Nah, bagaimana idealnya ketika kita sedang mendapatkan kebahagiaan? Pasti kan seperti tadi, nggak mau ngelepasin, tapi kalau sedih, wah pengen cepet-cepet dilepasin. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan lagi Pak. Baik. Nah, teman-teman, bahagia menurut Buddha Gautama atau Guru Agung Buddha itu memang ada bahagia karena perolehan, ada bahagia karena pelepasan, ya. Jadi bahagia yang paling awal itu bahagia karena penerimaan atau menerima sesuatu, ya. Jadi misal kita menerima menerima kelulusan kalau kuliah, ya. Kalau anak sekolah menerima nilai yang baik, bahagia, boleh. Kalau orang bekerja menerima gaji, oh senang, boleh. Kalau pengusaha menerima tender, wah senang, boleh, ya. Kalau ibu rumah tangga mungkin menerima atau mendapat anak gitu ya, itu juga adalah kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu kita tidak ingkari sebagai kebahagiaan, dan itu wajib kita rasakan sebagai bahagia, gitu ya. Kenapa? Bahagia itu perlu dirayakan, perlu istilahnya rayakan itu dalam arti dijadikan momen yang penting gitu ya. Kayak kita ulang tahun gitu ya, tiap tahun gitu ya. Oh, ulang tahun dirayakan dengan ucapan selamat, dengan makan-makan sederhana dan segala macam sesuai kemampuan kita lah. Nah, perayaan momen-momen ini penting untuk membangkitkan selera hidup kita, ya. Nah, selera hidup ini tadi kalau kita tidak punya kesadaran penuh, ya kadang-kadang kita terjerat di situ dan pengennya itu dipestain terus, dirayain terus gitu ya. Nah, disinilah jadi bahayanya. Maka kita tetap boleh merayakannya dan munculkan kesadaran dengan niatan bahwa aku merayakan ini supaya aku ini hidupnya lebih mau bekerja lebih keras. Aku ini hidupnya supaya mau meningkatkan ya spiritual batin yang lebih baik. Nah, kalau niatan-niatan seperti ini muncul itu bagus. Ya, perayaan itu memicu gitu kan, memicu kehidupan kita supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang mau membunuh diri kita segera gitu loh. Banyak orang kan menjadi bosan hidupnya, menjadi tidak berselera hidupnya dan akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak pantas. Dengan menabrak dirinya ke kereta lah, mungkin meloncat segala macam. Ini yang jadi bahaya. Karena menurut dia hidup itu nggak ada seleranya. Sudahlah, aku mati aja. Mati secara nggak alami gitu loh. Ini bahaya. Maka perayaan kebahagiaan itu menjadi bahagian dari hidup kita itu penting.
Tadi supaya kita punya namanya batu loncatan, stepping stone setidaknya, batu loncatan yang penting untuk terus mengangkat kita naik ke atas, naik ke atas. Tetapi yang bahagia ini harus ditinggal, mau nggak mau, pelan-pelan ditinggal. Aku sudah biasa kok ngerayain ulang tahun, sudah biasa, aku mau naik, tingkatkan lagi. Besok aku rayain, kemarin aku makan-makan bersama. Besok aku rayain pengen ajak anak-anak panti misalnya. Besok aku rayain lagi, aku pengen bangun tempat pendidikan. Aku besok rayain lagi, aku pengen misalnya ngajak orang-orang susah itu bisa makan gratis selama 30 hari, misalnya begitu. Nah, itu namanya kebahagiaan kita terus meningkat, ya. Meningkat dari apa? Bahagia dari perolehan hingga akhirnya bahagia karena pelepasan. Karena bahagia tertinggi itu bahagia karena pelepasan, bukan karena perolehan. Tapi ibarat sekolah, kita perlu sekolah dari sekolah dasar dulu hingga sampai SMA, sampai S1, S2, S3. Nah, sekolah dasar kita itu bahagianya adalah dari perolehan. Jangan langsung loncat. Kalau langsung loncat biasanya shock. Langsung lepas itu biasanya shock. Apa-apa kok dilepas ya? Nggak enak ya? Shock juga dia. Ya, maka saya selalu pesan kepada para umat, belajar ajaran Buddha ini hati-hati. Jangan seperti kata Acanca ya, belajar Dhamma itu seperti memegang ular. Kalau kita salah pegang, kita bisa binasa oleh kepala ular tersebut. Maka pegang ular itu harus betul, ya, pegang ekornya. Dan bagaimana cara megang ekornya itu tadi, belajar Dhamma itu betul-betul harus kita pahami, sesuaikan dengan kapasitas kita. Ya, jangan ambil yang bukan kapasitas kita saat ini. Kenapa? Akan sulit dan akan shock. Tiba-tiba belum pernah belajar meditasi, ingin belajar kesucian misalnya. Lah repot toh, kamu belajar sila aja belum tahu, ya. Sila apa? Sila itu misal pengendalian diri itu apa? Nggak tahu. Aku pokoknya pengen jadi seorang yang suci. Nah, ini repot. Ya, anak SD yang pengen kuliah langsung S1, S2 itu loh. Nah, ini repot. Ya, tapi kalau anak SD ini punya kapasitas, mungkin nggak? Mungkin aja. Mungkin, sangat mungkin. Semua peluang terbuka. Gitu. Tapi yang jelas, pahami kapasitas kita sehingga kita menjadi pembelajar yang tahu diri, tahu kapasitas, ya, akhirnya apa? Belajarnya jadi enak, pas gitu loh. Oke. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Franky atas petunjuknya. Berarti kita masih tetap boleh ya Pak ya, misalnya dapat ini, oke kita rayakan sewajarnya gitu ya. Betul, betul. Ya, ya baik Pak. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Dari YouTube ada yang bertanya nggak? Oh, belum ada. Ya, ini masuk dari WA, ya. Titipan pertanyaan dari Pak Yanto. Pak Yanto. Ya, sebagai orang tua yang memiliki anak dari bayi, balita, remaja, dewasa pasti mengalami perubahan dalam menunjukkan kasih sayang. Kadang orang tua selalu menganggap anaknya harus selalu dilindungi, bahkan sering kita melarang anak-anak kita untuk hal yang kita anggap berbahaya atau tidak penting. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua dalam menyikapi perubahan kedewasaan anak? Karena anak setelah menginjak remaja, menurut orang tua ini sudah susah diatur dan akhirnya anak dan orang tua sering bertengkar. Padahal sebenarnya orang tua sayang pada anak. Seperti itu Pak pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Yanto ya. Jadi memang berkaitan dengan tugas kita sebagai orang tua, betul-betul kita perlu tahu situasi hari ini ya. Situasi hari ini itu anak-anak kita itu banjir informasi ya. Mereka sejak baby itu sudah ada YouTube gitu ya, anak-anak zaman sekarang kan. Ibarat kata mereka sudah lahir itu sudah ada teknologi yang luar biasa. Dan yang jadi malang itu adalah ini terutama orang tua yang melakukan pendidikan dan lupa ya. Kadang-kadang kita tuh gini, kita memberikan anak itu langsung kail gitu ya, kasih kayak tools gitu ya, tapi lupa mengajarkan bagaimana cara kerja kail tersebut atau tools tersebut. Salah satunya gadget tadi ya. Jadi kalau anak-anak remaja itu sudah dipegangi gadget tanpa diberitahu dampaknya, tanpa diberitahu informasi dan hal-hal yang bisa mengganggu kehidupannya, atau juga tidak diajari seni menggunakan gadget, itu yang menjadi masalah dalam pendidikan anak hari ini.
Kenapa jadi masalah? Karena orang tuanya itu bukan orang tuanya sendiri. Orang tuanya itu ya tadi influencer lainnya. Influencer lain itu banyak toh. Di Instagram ada, di TikTok ada, di YouTube ada, di kanal-kanal yang tidak bisa kita kendalikan. Begitu banyak. Ya. Itu satu. Jadi kita harus persis ya, tegas ya, bahwa sebelum kita memberikan apapun ke anak kita untuk digunakan, please ajarkan dulu cara menggunakannya dan dampak-dampaknya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, mendidik anak itu sebenarnya persis kayak mendidik diri kita sendiri. Ya. Kalau kita mendidik diri kita sendiri gimana rasanya? Kalau kita terlalu keras, kita stresnya bisa menjadi distress. Stres itu boleh, tapi yang jadi masalah kan stres kelebihan jadi distress. Ya. Lalu kalau kita terlalu lembek, ya kita akhirnya apa? Jadi manja. Ya, keras kepala dan akhirnya tidak bisa dibina juga. Maka ya persis cerita ini persis ketika Pertapa Gautama yang menyiksa diri di hutan Uruvela dan datanglah penyanyi gitu kan katanya gitu. Nggak tahu pengamen dari mana kok ada di hutan, saya juga bingung gitu ya. Tapi katanya itu nyanyian dari surgawi yang mengingatkan Pertapa bahwa tali gitar gitu ya atau senar gitar itu kalau terlalu kencang dia putus, tidak keluar suara. Terlalu kendor dia juga keluar suaranya tidak ada irama, tapi harus disetel dengan pas sehingga dia menjadi suara yang indah. Begitu juga mendidik anak. Bapak Ibu jangan gunakan cara yang terlalu ekstrim manjain gitu ya, akhirnya dia jadi raja kecil. Ketika jadi raja kecil, dia akan dengan mudah ya menggunakan jarinya, omongannya untuk meminta segala macam. Sehingga akhirnya apa? Anak kita akhirnya tadi tumpul dalam rasa care, rasa peduli. Atau juga kita modelnya pengabaian, apa-apa dibiarin aja lah, pokoknya anak ini nanti bisa sendiri kok. Ya, tuh dulu saya juga dibiarin bisa kok, ya kan? Dulu dibiarin bisa, karena apa? Tidak banyak gangguan, TV masih hitam putih, orang malas nonton TV, ya enggak? Terus bioskop masih jelek gitu kan? Terus hiburan masih sedikit, ya. Stasiun TV cuma ada TVRI kan gitu. Zaman-zaman dulu gitu ya. Tapi sekarang ya tidak bisa kalau kita abaikan anak kita itu bisa bermainnya bukan dengan orang yang nyata ya. Bisa tadi saya bilang bisa lihat media sosial segala macam dan akhirnya tidak mengerti apapun akhirnya terjerumus. Ya, maka pengabaian pun tidak bisa kita lakukan begitu saja. Ya. Karena memang manusia itu manusia pembelajar tetapi mereka harus distimulasi, diberi istilahnya rangsangan-rangsangan untuk mereka belajar. Ya. Lalu yang ketiga, jangan juga menjadi orang tua yang sangat ketat ya, di mana-mana diatur, di mana-mana dijadwal gitu kan, sampai kemana-mana itu selalu ada asisten rumah tangga yang mendampingi. Anak kita nanti segera jadi lumpuh dalam berpikir, lumpuh dalam banyak hal, ya terutama dalam kepekaan dia terhadap orang lain. Ya, maka bagusnya gimana? Ya tadi tarik ulur, ya. Tegas itu penting. Ya kalau saya bilang kalau sebagai orang tua tuh penting namanya tegas. Misalnya anak main api ya tegas ditarik, jangan diomongin. Ini panas, ini akan membahayakanmu. Tegas, jangan. Ayo nak kita diskusi ya gimana kalau api itu gimana ya coba ya kita coba api ya. Ya enggak ya ada waktunya kita harus tegas. Katakan tidak gitu kan. Katakan jangan. Katakan hindari seperti itu. Yang berikutnya selain sesuaikan umur ya Pak, tegas itu. Yes, sesuaikan umur. Yang berikutnya adalah izinkan anak terlibat dalam pengasuhan dalam pendidikan gitu ya. Terlibat itu dalam arti gini loh, misalnya kita mau ngajarkan A gitu kan. Misalnya belajar katakanlah anak saya sendiri kan suka belajar misalnya matematika gitu kan. Ya ajak dia terlibat. Jangan sampai kalau ngajar matematika tuh ayo gini ya, ini 2 tambah ini ya segini, ini tambah ini ya. Nah, ini kan namanya kita mengajarnya one way itu namanya. Tapi kita lihat kira-kira menurut kamu 2 tambah 2 ini 4 tuh gimana kok bisa? Nah, ajak dia terlibat, ajak dia berpikir. Loh ini coba ajari papi dong, maksudnya kok bisa begini? Nah, ajak dia terlibat. Oh, papi mau belajar juga ya. Pura-pura bodoh, tidak apa-apa. Kita ini harus jadi aktor dan aktris yang baik buat anak kita. Ya, kita jangan semuanya soknya jadi superhero gitu loh. Wow, Superman, papi paling hebat gitu kan. Jangan.
Anak kita cuma ngelongo aja, oh papi hebat semua ya. Terus saya gimana ya? Ya kamu nggak hebat jadinya, biasa aja. Oh enggak, kita bukan mengajar dengan cara superhero. Kita mengajar atau mendidik anak adalah partisipatif namanya, mengajar di mana yang mengajar ikut diajar, sehingga anak kita leadership-nya muncul, percaya dirinya muncul. Wah papi, aku ajar bisa loh. Nah itu penting. Ya, nah maka ke depan itu saya juga akan apa namanya ke depan Pak Yosef itu sudah narasumber saya juga nanti beliau akan bicara tentang bagaimana mental itu disiapkan di era AI ini, AI atau artificial intelligence. Ya, mental itu menjadi kata kunci yang penting sekali untuk pendidikan anak di segala masa kalau saya bilang ya. Bahkan di masa ketika orang tua kita apa zaman dulu yang hitam putih tadi ya, bilang itu mental tetap perlu bahkan di masa-masa ke depan. Karena perkembangan mental itu perlu orang tua yang hadir di sini atau yang hadir di YouTube perlu pahami bahwa pendidikan mental itu harus dilakukan sejak dini. Nggak bisa pas dia mulai apa istilahnya pubertas, itu sulit sekali. Saya sebagai guru SMA, saya mengalami banyak sekali rintangan mendidik anak SMA yang sudah kadung gitu ya, kadung nakal, kadung iseng, kadung ya dalam tanda petik lah kriminal remaja lah gitu ya, itu sulit sekali. Saya harus rombaknya itu harus ajak dia bertapa lah istilahnya gitu, ya harus ajak dia munculkan awareness gitu ya. Karena kalau enggak, susah sekali. Kenapa? Ya tadi didikannya dari kecil enggak begitu. Kita ketemu kami sebagai guru SMA, ya ketemu sudah gede gitu ya, dan sikapnya sudah terbentuk. Ini sulit sekali. Nah, untung-untung ya anak-anak itu ketemu kita ya, guru-guru yang mau mengubah dia. Coba kalau ada sekolah yang nggak mau ubah, cuek aja, anak kita jadi apa? Ya sudah, siap-siap jadi orang yang antri panjang untuk mencari pekerjaan, antri panjang untuk mendapat kesempatan baik. Seperti itu, Fitri. Ya, ya baik Pak. Ini masih mengenai tadi berarti dalam mendidik itu kita perlu, maksudnya belajar. Oh anak sekian harusnya seperti ini gitu ya Pak ya. Ya. Tetap harus belajar sesuai pertumbuhan dia gitu. Ya, setuju. Jadi apa namanya? Ya tadi ya cara kita mengajar kalau kita nggak tahu psikologi. Kan kebetulan kalau saya belajar psikologi pendidikan gitu ya, jadi belajar. Nah orang tua kalau nggak tahu psikologi pendidikan gimana? Ya nggak masalah. Yang paling penting tadi partisipatif, artinya lihat gitu loh, lihat anak kita ini sekarang bisa apa, anak kita ini perlu apa, anak kita ini lingkungannya seperti apa, obrolannya seperti apa. Kita perlu aware gitu ya, perlu tahu dan bukan menggunakan cara kita yang lama yang dilakukan oleh orang tua kita sebelumnya. Ya, jangan gunakan cara lama mengajar anak yang baru gitu loh. Kenapa? Anak yang baru ini adalah genetik yang sudah berubah, sudah terjadi namanya regenerasi yang berbeda, sehingga kita perlu teknik-teknik yang berbeda. Maka jadi orang tua itu perlu belajar, perlu melihat kiri kanan, perlu mendengar gitu. Jangan cuman menggunakan frame lama. Dulu papa saya begini, saya jadi orang nih. Kok aku terapikan aku nggak jadi orang, jadinya malah kerbau gitu misalnya ya, yang enggak boleh. Karena apa? Frame yang lama belum tentu pas dengan frame yang sekarang. Karena generasinya beda gitu loh. Ya mungkin case-nya Pak Yanto ini belum mengizinkan anaknya itu berlalu berkembang dewasa gitu Pak. Jadi menganggapnya selalu masih kecil gitu. Kan saya juga pengalaman saya juga seperti itu Pak. Ketika anak kita kecil terus agak besar, aduh kamu jangan cepat besar dong nanti mama nggak bisa cium kamu lagi, kamu main sama temenmu seperti itu mungkin. Betul. Iya. Jadi menolak atau bukan menolak susah ini, mempertahankan bahagia tadi ya. Beli aja nanti bahan kimia yang disuntikkan supaya dia tetap kecil gitu loh. Nanti kita setengah mati loh. Oek-oek terus dia tiap hari. Ya enggak lah, ya kadang-kadang begitulah. Itulah namanya alaminya pikiran kita. Maka kita perlu latih dengan menyadari semuanya akan berubah. Setiap sel dari tubuh kita aja dalam beberapa detik ini kan sudah ada yang tumbuh, ada yang mati kan gitu.
Jadi ya pahamilah ini semua perubahan. Tapi jika nanti kita mengalami kegagalan dalam pendidikan, tidak apa-apa kok. Kita minta maaf dengan anak kita. Yang paling penting menurut saya perlu quality time-nya. Quality time itu penting sekali dengan anak. Saya ngalami kok ketika dengan El ini, saya kalau ada waktu main dengan dia, itu rasanya dia akan beda. Untuk kita ngajar itu dia lebih gampang. Tapi jangan pernah kita mengajar tiba-tiba menyuruh anak kita padahal kita nggak pernah punya waktu berkualitas dengan dia. Dia cuma dengar aja, besok dia tetap akan melakukan hal yang sama. Iya. Oh iya. Baik Pak Franky, terima kasih atas penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk Pak Yanto juga. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari YouTube. Dari akun Kumala Sari Sugianto, Namo Buddhaya, mohon sharing. Jika kita menerima perubahan atau menerima kenyataan, apakah sama dengan sikap pasrah? Sehingga ketika tujuan tidak tercapai, kita bilang, ya sudahlah, malah kita dianggap lemah. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, nah, ketika tujuan tidak tercapai, ya sudahlah. Pertanyaannya memang itu menjadi sebuah alasan juga nanti. Kan berubah, gitu ya. Ingat, perubahan itu bukan selamanya perubahan itu mengarah ke kemusnahan ya, tapi pemunculan juga perubahan loh ya. Sesuatu yang muncul itu berubah juga. Sesuatu yang musnah itu juga berubah. Kadang-kala kita banyak orang menganggap perubahan itu sesuatu yang hancur saja. Ya, enggak, yang berkembang juga perubahan. Jadi kalau kita gagal dalam mencapai tujuan kita hari ini gitu ya, kita harus menerima kegagalan itu, betul. Terima ya sudahlah, gagal terjadi. Tapi tujuan belum tercapai ya, belum. Yuk, nafas kita istirahat sebentar. Yuk, cari ubah cara kita, ubah jalan kita, ubah strategi kita, cari sampai dapat. Persis yang dilakukan oleh Guru Agung Buddha. Pertapa Gotama ketika merasa gagal di Uruvela, menyiksa diri 6 tahun, hampir meninggal, beliau ubah strategi beliau. Ya tadi gara-gara mendengar bahwa tarik senar itu kalau terlalu kencang putus, terlalu kendor nggak bunyi, akhirnya beliau mengganti style beliau untuk bertapa dengan cara menerima makanan dan dengan cara tidak terlalu pressure gitu ya dengan batinnya beliau, sehingga batin itu menjadi bisa lebih tenang. Ketika fisik ini terkondisi baik, maka batin akan terkondisi baik. Maka beliau mulai menerima makanan, ya kan? Makan lalu bertekad, ya. Setelah itu beliau akhirnya menembus ya atau mencapai kebudahan seperti itu. Jadi kegagalan beliau di Uruvela tidak menghentikan beliau malah berpikir ulang. Itu yang penting. Banyak orang gagal bukan berpikir ulang, akhirnya apa? Membunuh karakternya, bahwa mengatakan aku ini nggak pantas kok untuk jadi orang berhasil. Ya sudahlah, memang aku orang gagal. Itu yang jadi masalah. Bukan menerima perubahan itu menerima keajekan berarti. Kalau kita menerima perubahan, saya gagal hari ini, betul. Karena ini berubah, saya akan ubah dia menjadi sukses. Gimana caranya? Jangan pakai cara yang sama. Ubah caranya. Aduh, gimana tanya? Bingung, tanya. Nggak ngerti. Diskusi. Apalagi sekarang banyak YouTube yang menyajikan banyak hal. Ya, saya waktu itu juga ingat pengalaman dengan YouTube itu, saya kangen dengan makanan khas Palembang namanya mie celor gitu ya. Kangen sekali, sudah lama nggak makan mie celor gitu. Saya cari YouTube. Nah, saya cari YouTube tuh saya tahu yang logat-logatnya logat daerah, logat Palembang. Jangan saya cari logatnya Sunda. Ini mesti orang Sunda baru belajar bikin mie celor gitu. Mie celor rasa Sunda. Nah, iya. Saya cari mie celor yang memang logatnya bahasa Palembang gitu kan. Dapatlah, saya siapi bahannya. Saya coba masak sesuai instruksinya dia. Jadi, saya bilang, ini lebih enak dari Palembang, Pi. Wah, gitu. Itu cara kita belajar sekarang. Nggak harus kita menunggu gitu loh. Gunakan media yang ada, gunakan hal-hal yang ada seperti itu. Nah, itu. Oh ya. Berarti kalau misalnya ya sudahlah, kita harus tetap semangat. Itu mungkin tadi yang seperti Pak Franky sampaikan. Oh, memang saya seperti ini, terus langsung menjudge diri sendiri seperti itu. Tapi kalau misalnya kita gini, Pak, ketika kita gagal, lalu kita oke, ini gagal, terus kita jadi malas untuk
untuk berusaha lagi itu gimana Pak? Biar membangkitkan semangat malas kita karena, "Duh nanti ini gagal lagi nggak ya?" Bukan terus maksudnya kita menjudge diri kita, "Oh memang aku nih orang gagal ya udahlah nggak mau cerita." Tapi kita sebenarnya masih pengen berusaha lagi, tapi ada rasa malas itu karena mungkin nanti ini bener nggak ya? Jangan-jangan yang saya lakukan ini salah, jangan-jangan ini gitu. Gimana Pak cara membangkitkan supaya kita bisa semangat lagi? Baik. Ini sudah ada jawabannya ada film, saya suka nonton film ya, film box office yang namanya Nice Guy. Jadi film ini menceritakan bagaimana sebuah game gitu ya, game yang orang main game gitu ya. Jadi ada satu laki-laki ya, laki-laki ini rutinitasnya gitu, bangun tidur, pakai baju kerja warna biru, pakai name tag, lalu dia ke kedai kopi, pesen kopi itu cappuccino selalu, lalu dia akhirnya ke kantornya dia bekerja rutin begitu saja. Suatu ketika dia bosen, kok gini terus ya hidupku ya toh? Akhirnya dia ubah dengan cara apa? Satu hal yang dia ubah yaitu minum kopinya dia tidak lagi cappuccino tapi kopi latte kalau nggak salah itu. Jadi ada campuran susu. Sejak dia ubah ya jenis minuman kopinya itu, maka urutan itu semua jadi berubah semua. Jadi ketika kita mengalami kegagalan dan kita menghakimi diri kita, waduh aku ini nggak mungkin bisa berhasil gitu ya. Kita pengen berubah gimana kok? Caranya gimana supaya bisa berubah Pak? Sederhana. Ruangan tempat Anda bekerja, Anda ubah posisi pensilnya kah, posisi lampunya kah, posisi bukunya kah, ruangan kerja Anda. Atau ruang yang sering Anda kunjungi, misalnya ruang tidur Anda, ganti spraynya, cuci spraynya, ya, warnai mungkin satu temboknya diganti. Nah, setiap satu titik perubahan itu akan seperti efek domino. Satu titik berubah itu akan membuat banyak hal jadi berubah. Kenapa? Kita sedang melakukan perubahan. Ya. Mungkin kita makan. Biasanya kita makan jam 8, ubah misalnya lebih pagi, misalnya gitu, atau agak siang. Setiap hal sekali lagi, apapun yang kita ubah itu akan mendukung perubahan berikutnya. Jangan rutin. Jangan lakukan suatu rutin. Ya. Dan ketika kita terjerat dalam rutinitas, disitulah pola terbentuk. Pattern terbentuk. Kalau pola terbentuk jadi habit. Habit inilah yang menjadi musuh mengapa kita susah untuk berhasil. Kenapa? Karena kita berpola sebagai orang yang nggak berhasil. Ya, nah supaya bisa mengubah habit kita ubah pattern. Pattern itu pola. Supaya mengubah pola ya tadi 1 titik 2 titik kita ubah di bagian manapun yang kita siap ubah. Mungkin potongan rambut, ya, mungkin jenis merek sabunnya. Apapun diubah dari situ. Ketika niatan ingin berubah 1 titik itulah, itu memancing niatan lain untuk melakukan perubahan. Sehingga polanya sudah mulai berubah. Nah, gitu. Itu sih. Ya, oke. Baik, Pak Franky, terima kasih atas petunjuknya. Yes. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, masih dari YouTube, Pak. Dari akun Amelia Yuliani, Namo Buddhaya, mau tanya, kadang teori kita sudah mengerti kalau segala sesuatu tidak kekal. Iya. Tapi ketika dihadapi kegagalan dalam lingkungan sosial, kita tidak bisa terima dan meratapi. Bagaimana supaya bisa segera move on? Terima kasih. Betul sekali, makasih ya. Apa yang kita dengar hari ini adalah teori, ya, pengetahuan, ya, just knowledge, cuma pengetahuan. Apa yang kita analisis itu juga just knowledge. Nah, supaya menjadi mendarah daging dengan kita punya kehidupan, maka knowledge ini harus kita dalami, contemplation kalau istilah Pak Joseph itu, perenungan mendalam. Nah, supaya bisa renungan dalam gimana? Anda harus take time. Take time itu apa? Me time-nya harus ada untuk apa? Refleksi. Anda harus buat cermin besar, dalam arti ini adalah merenungi apa yang kalian lakukan. Apa ya yang aku lakukan selama ini? Kenapa ya aku susah hidupnya? Kenapa ya aku kok nggak bisa move on ya? Oh, aku ini terlalu banyak pengetahuan. Aku lupa praktek. Apa praktek yang aku lupa lakukan? Ya, salah satunya apa? I don't care about myself kadang-kadang. Kita terlalu care about others kadang-kadang. Kita terlalu peduli dengan orang lain, lupa peduli dengan diri sendiri. Ya.
kita istilahnya tangki cinta kita itu belum penuh, tapi kita sudah tumpahkan. Isinya apa? Kosong. Jadi pepesan kosong, persis kayak orang-orang, maaf bicara, ada motivator yang jago ngomong di depan masyarakat banyak, tapi di rumah berantakan kerjaannya. Di rumah istilahnya istri tidak dapat waktu, anak tidak dapat waktu. Ya, banyaklah cerita kita kalau tahu artis-artis Hollywood gitu ya. Sebagian besar mungkin keluarganya berantakan. Bahkan anak-anaknya sudah kena narkoba sejak remaja. Kenapa? Why? Tapi dia main filmnya bagus. Lah iya tadi terlalu banyak urusan di luar, di dalamnya itu tidak diurus dengan baik. Sehingga anak-anaknya tidak berkembang dengan baik. Inilah yang terjadi ketika kita terlalu banyak tahu yang luar. Kita tidak banyak tahu yang dalam. Maka belajar dhamma itu yang kita tahu, apapun yang kita tahu ini please praktekkan ke dalam, refleksikan ke dalam, lihat ke dalam diri kita. Takes time buat diri kita. Ya, apa yang sudah dan apa yang belum kita lakukan, apa yang buruk dan apa yang baik yang sudah kita lakukan. Minimal setiap hari merenung, oh aku sudah melakukan ini. Nah, semakin banyak kita terbiasa merenung dan merenung, ya kita sebenarnya membangkitkan awareness tadi, kesadaran penuh yang Buddha ajarkan tadi. Itu penting. Nah, karena kesadaran penuh itu nggak bisa didapat cuma dari knowledge. Kesadaran penuh itu bisa didapat dari praktis, latihan. Ya, karena apa? Menurut saya mungkin ya nggak tahu ini pengetahuan dan pengalaman, ya pengetahuan dan pengalaman itu disimpan di bagian otak itu agak berbeda. Pengetahuan itu mungkin di otak bagian yang paling luar gitu ya. Tapi pengalaman agak lebih mendalam. Nah, tetapi pengalaman ini tentu perlu pengetahuan. Ya, perlu pengetahuan sebelumnya. Cuman kalau dia terlalu banyak pengetahuannya tapi tidak ada pengalaman yang dilakukan atau tidak ada praktek, itu akan menguap dan lupa. Ya, persis kalau kita sedang mau presentasi, ya, presentasi di depan, sudah hafal semua, tiba-tiba gugup, lupa. Ya kan? Lupa apa yang kita pelajari karena pengetahuan itu cepat sekali menguap. Tapi kalau kita punya pengalaman on stage ya, pengalaman di atas panggung itu luar biasa, ya apa yang kita ingat itu, pengetahuan yang kita ingat bekerja sama dengan rasa atau pengalaman tadi akan menguat ya, dan akhirnya bisa menyampaikan dengan baik kepada publik. Nah itu, ya maka kuncinya belajar tuh jangan banyak-banyak lah. Yang paling penting prakteknya yang banyak. Belajar sedikit, misal belajar katakan kalau kita pakai angka 1 sampai 10 ya, belajar 1 praktek 3 gitu loh. Belajar 2 praktek 6 begitu loh. Ya. Supaya apa? Mendarah daging. Jangan belajar 10 praktek setengah, ya enggak dapat apa-apa. Persis belajar dhamma juga gitu. Enggak dapat apa-apa kalau kita cuma dengar ikuti dhamma sakacca berkali-kali, enggak ngerubah batin kita loh. Enggak. Tapi kalau Anda praktek, Anda mulai mencintai diri Anda mulai care dengan hidup Anda. Setelah Anda care dengan hidup Anda bagikan ke orang lain. Anda peduli dengan orang lain. Ya, itu menjadi satu untayan praktek yang bagus. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Franky atas petunjuknya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Meta. Ketika kita menyadari anicca, dukkha, anatta, kita menjadi sedih dan pesimis. Bagaimana tips menanggulangi perasaan pesimis ini biar tetap happy walaupun tahu itu kenyataan hidup? Iya. Nah, kita tidak memanipulasi perasaan. Ya, kita tidak memanipulasi juga keadaan. Jadi kalau pemahaman Buddha sampaikan bahwa hidup ini adalah derita, itu adalah realita. Lihatnya gimana? Kan ada penjelasannya. Bertemu dengan mereka yang tidak disukai, berpisah dengan mereka yang dicintai, kehilangan apa yang dicari, kan gitu. Terus menderita hal yang tidak ingin diderita, itu semua adalah bagian dari derita. Ya, jadi
Buddha menjelaskan tentang derita itu bukan membuat kita memanipulasi keadaan dengan cara ya sudahlah kita ketawa aja lah, hahaha, buat kita happy aja lah, nggak usah dianggap lah, dan. Kita diajak beliau itu untuk memahami realita bahwa that's it gitu lah. Ini loh, ini yang terjadi di depan kita. Anda harus siap, ya. Persis yang saya bilang, ini akan ada hujan, nanti ada hujan, Anda harus siap, ya. Guru yang baik kan begitu. Kayak saya sebagai pengalaman jadi guru matematika, saya akan kasih tahu ini ada soal seperti ini, nanti kamu coba ya pahami ya. Soalnya seperti ini agak sulit. Nah, tekniknya begini untuk menjawabnya. Paham ya? Oke, Mister. Oke, Pak. Oke. Nah, ketika kita dilontarkan realita, tugas kita itu bukan memanipulasi keadaan, tapi menerimanya dan bersiap diri. Bersiap diri itu artinya batin itu harus sudah siap dengan segala perubahan tadi, dengan segala hal namanya derita tadi. Kalau batin siap, rasa derita itu, ya, rasa derita itu cuman istilahnya sekedar lewat aja, tidak mengakar, ya, tidak berdiam lama di batin kita. Bahkan saya baca sutta terakhir karena ada undangan juga di beberapa wihara lain. Buddha mengatakan tentang perasaan fisik dengan perasaan batin. Buddha mengatakan begini, perasaan fisik itu sakit misalnya. Derita perasaan fisik itu pasti terjadi. Misalnya koreng gitu ya, ada koreng. Koreng itu adalah rasa atau derita yang diderita oleh namanya fisik. Apakah itu sakit? Oh, sakit pasti. Sakitnya siapa? Sakitnya fisik. Ada rasanya? Iya, ada rasa sakit fisik. Tapi koreng koreng yang menjadikan penyebab sakit fisik ini bisa kita pisahkan dengan perasaan batin. Batin itu bisa melihat koreng itu tidak sakit. Maksudnya gimana? Batin itu dengan tenang atau oh sudah ini sakit fisik betul. Tapi batin itu nggak tergoyahkan, tidak rengek-rengek, tidak marah-marah, tidak putus asa, tidak mengklaim atau menyalahkan siapapun. Ini sudah terima. Beliau mengatakan gitu. Jadi perasaan fisik dengan perasaan batin itu bisa kita pisah. Persis yang dialami yang mulia Anggulimala. Ya, Anggulimala itu kan salah satu mantan ya pembunuh ya, yang membunuh orang untuk mengambilkan jari kan, jari kelingking itu sejumlah 1000 kan Anggulimala. Ketika beliau akhirnya menyadarkan diri gitu ya dan bergabung menjadi biku, beliau itu dilempar batu sama warga-warga sekitar yang tahu bahwa pernah dibunuh oleh si Anggulimala ini. Dilempar batu. Ya, akhirnya ditanya oleh Guru Agung gimana rasanya? Fisik saya sakit, Bante. Batu itu mengenai tubuh saya sakit, tapi saya memaafkan mereka. Nah, ini batinnya lain toh. Bukan balas dendam, bukan benci, tapi saya mengerti bahwa kesalahan saya sudah berbuah. Karma yang telah saya lakukan dahulu kala telah berbuah. Dan inilah akibatnya. Saya terima. Dan saya maafkan mereka. Saya selalu maafkan mereka. Nah ini, ya batin itu kalau bisa nerima, akhirnya bukan manipulatif, tapi sadar buat apa diderita. Oke, penderitaan ada, tapi bukan bikin takut, tapi bikin apa? Lebih waspada, lebih siap. Siapnya gimana? Siapnya siap nerimo. Ya wis toh nek derita. Ya wis toh nek susah. Napa? Ya. Saya kalau lagi tidak lagi sulit untuk menerima atau bersyukur, saya lihat orang-orang yang bekerja di pinggir jalan itu. Hujan-hujan nyapu. Kok bisa istilahnya bekerja di situasi sulit. Saya bekerja di kantor ber-AC kok masih protes gitu. Nah, kalau mulai sombong-sombong itu kita lihat orang-orang kayak gitu. Ya ampun, mereka aja masih mau begitu loh. Kok kita yang kayak gini nggak bisa nerimo lewatan. Nah, gitu sih. Terima kasih Pak Franky atas petunjuknya. Baik, silahkan bagi yang masih ingin bertanya, yang dari Zoom bisa raise hand atau bisa mengetik di kolom chat, atau bisa juga dari YouTube bisa dengan mengetik di kolom chat juga. Ya, Pak Franky, mengenai jadilah mental Teflon tadi Pak Franky. Ya. Bagaimana kita bisa mempunyai mental yang seperti itu, Pak? Oke.
Untuk mengolah mental kita menjadi mental teflon, ya. Mungkin yang Ya. dari sederhana dulu apa yang harus kita Betul. bisa kita lakukan. Hal yang paling sederhana kita lakukan adalah kita harus beri waktu terhadap perasaan kita. Ya, sekarang lagi happy nih, beri waktu, jangan lama-lama. Happy segera berlalu, gitu ya. Kalau marah misalnya, beri waktu, pakai alarm, ya. Mungkin sebelum marah kita kasih alarm dulu. Atau pas marah kita lihat jam. Marahku bertahan berapa lama ya? Ya. Jadi semua Bukan dikasih. dialihkan ke yang lain. Boleh sih, dialihkan boleh. Tapi itu cara menurut saya apa ya? Bukan terlalu lama. Gampangnya ngomong itu kalau dialihkan kadang-kadang kita punya pattern lagi, pola ya. Pola kebiasaan mengalihkan kondisi itu repot ya. Kita tidak menerima kondisi yang sesungguhnya terjadi. Misal lagi stres nonton film gitu kan, lagi stres makan banyak, jalan-jalan, tapi akhirnya masalah datang tetap. Setelah saya makan, masalah itu ada lagi kan. Ya akhirnya pengalihan itu menurut saya kurang pas lah kalau kita belajar dhamma. Boleh lah, tapi untuk mereka yang baru apa istilahnya sulit untuk melakukan hal lain ya. Nah, hal yang paling banyak saya pelajari itu adalah beri waktu. Tetapi kasih alarm. Tapi itu juga sulit tuh, sulit sekali. Nah, kalau pengalaman hidup saya sendiri, saya lihat perubahan itu terjadi sejak saya belajar meditasi. Sejak saya belajar waktu jadi pabaja, setiap hari meditasi kan, bangun 4:30 ya kan, tidur jam 9:30, setiap hari itu mungkin meditasi ada 5 jam kurang lebih ya setiap hari. Dan dari situ saya baru mengerti bagaimana batin itu bisa diolah kalau kita pernah mentrain dia, melakukan training buat dia. Dan tidak bisa training ini kita dapatnya shortcut. Ibarat kata cuman baca buku gitu ya, batin langsung bisa terolah. Nggak bisa ternyata. Harus dilatih. Jadi kata kuncinya memang harus berlatih meditasi, berlatih ikut kayak pengembangan batin. Kalau enggak, ya ngomong apapun ya jadi susah. Mau bicara mental teflon cuma tahu istilahnya aja. Ya istilahnya aja pas kan tahu nggak lengket. Iya. Pas praktek mental kuali lagi gitu loh, lengket terus. Kuali aluminium itu loh, yang paling lengket kan kuali aluminium, cepet panas, cepet lengket. Buat nasi goreng paling enak itu. Ya toh. Nah, the smart way-nya ya kita yang masih muda, yang punya waktu, bahkan yang sudah punya usia, ayo kalau ada retreat meditasi ikut pelajari. Ya, karena meditasi itu perlu guru, nggak bisa melakukan sendiri. Kalau sendiri takutnya tadi salah langkah, salah pengertian, karena kita berurusan dengan pikiran, mental, batin yang halus, ya, yang apa sifatnya tidak tampak di mata, dan batin kita ini terkontaminasi dengan kehidupan masa lampau juga. Ya, kadang-kadang kita bingung ini apa nih. Nah, ketika bingung kita salah menerjemahkan, repot. Nah gitu. Nah kata kuncinya mau tahu jawabannya ya latihan, harus latihan meditasi, nggak bisa yang lain. Apakah ada teknik yang lain, Pak Franky? Yang paling mudah, ya udah ikut buka YouTube yang ada bantinya, meditasi bareng bantinya, dan YouTube itu tadi. Paling mudah itu sekarang. Kalau nggak bisa datang. Ya. Tetap meditasi ya Pak ya? Iya, tetap meditasi. Oh ada orang bilang di hipnosis saja Pak, di hipnosis. Ya sama aja, hipnosis itu kan diarahkan meditasi, perlu ada terapisnya. Ya, harus ada orangnya kan. Ya tetap aja, itu meditasi. Baik, semuanya sekarang duduk tenang. Baik, oke, rilekskan, misalnya gitu kan, rilekskan tubuh kita dari kepala hingga ujung kaki. Bagus sekali. Dan itu kan meditasi nantinya. Ya enggak? Yeah. Kok harus begitu? Enggak ada cara lain ya? Ada cara lain. Cara lainnya adalah apa ya? Kalau saya pikir jangan terlalu sibuk lah. Jangan terlalu sibuk. Kalau Anda masih pemula, jangan terlalu sibuk. Anda nikmati waktu Anda, tadi saya bilang, beri waktu Anda me time. Me time itu bukan males-malesan loh ya. Me time itu tadi, waktu untuk refleksi, untuk merenung. Coba izinkan Anda sendiri dalam waktu yang cukup panjang, 10-15 menit, sendiri aja. Bukan lihat TV ya, bukan dengar radio ya, Anda sendiri aja di ruangan. Ngapain? Baca buku juga enggak loh ya, enggak ngapa-ngapain pokoknya. Sendiri aja.
Nanti di situ Anda akan melihat, oh kalau lagi sendiri ini pikiran kemana-mana ya. Nah itu jadi perenungan. Karena perenungan menurut Buddha itu kan macam-macam. Ada perenungan terhadap pikiran, perenungan terhadap perasaan, perenungan terhadap kondisi, ya itu pun meditasi. Tapi Anda tidak boleh aktif untuk membaca, menonton, mendengar, atau ada orang lain gitu ya. Itu akan sulit. Nah itu. Ya itu sudah vipassana itu. Jadi itu urutannya memang pas ya Pak, yaitu yang pijaknya itu ya Pak. Pijak, Kita ya. tahu dulu, Pahami, izinkan. Pahami 4 kebenaran mulia tadi, terus izinkan itu, terus meditasi. Kalau Ya. akui perasaan Anda itu berarti misalnya, oh aku lagi sedih, oke sebentar ini sedih. Itu aware, sudah sadar. Aku itu sudah sadar. Oh iya lagi sedih. Ya. Terus kayaknya kendalikan indera ya. Ya, kendalikan indera. Setengah mati tuh mikirnya itu. Tapi kan, bisa pas ini Pak. lah ya kan kita kalau sebagai narasumber ya Pak Yosef ini juga lagi mau belajar ini juga setengah mati kita menyusunnya itu. Nggak gampang. Tapi kalau sudah jadi rasanya sederhana. Ya itulah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sederhana. Cuma nyarinya itu setengah mati. Kayak gravitasi itu kan rumusnya cuma M kali G jadi berat kan. Massa kali gravitasi jadi berat. Sederhana cuma kali doang. Tapi nemuinya setengah mati tuh. Sampai harus guling-guling tuh Newton itu di bawah pohon toh. Baru dapat gravitasi. Ya kita juga sampai guling-guling. Saya uring-uringan juga. Ngobrol dengan Pak Yosef jadi merenung. Saya oh iya pijak. Oh gitu-gitulah. Tapi ya begitulah. Jadi yang kita pengen bagikan tadi pijak itu ya tadi berurutan dan juga menjadi kesinambungan satu paket lah istilahnya. Kalau pesen nasi Padang tuh paketnya dengan kuah rendangnya itu loh, wow gitu loh, dengan sambal hijaunya itu satu paket tuh pijak itu. Iya. Pak Yosef ini ahli psikologi juga ya Pak? Pak Yosef ini yang hadir malam ini, beliau nanti akan menjadi narasumber di Meta. Beliau pernah ya berpengalaman di artificial intelligence. Kalau Wihara mau undang boleh Pak Yosef. Dan nanti setelah saya dulu ya, jangan duluan. Setelah Meta dulu. Biar fresh. Ini Pak Franky, nama saya disebut-sebut jadi tersanjung. Beban terlalu berat nih Pak. Anyhow, terima kasih. Promosinya nih Pak. Nah iya. Boleh nanti next time ya Pak berbagi. Iya, boleh. Ini Wihara Tanah Putih Semarang ya? Iya, Wihara Tanah Putih. Saya pernah ke sana waktu lalu. Pernah saya ajak anak-anak ke sana. Iya Pak. Iya. Tahun berapa Pak? Pernah. Tahun berapa saya lupa karena kami ini suka traveling gitu. Jadi saya pernah dari Jakarta ke Bali, hampir semua banyak wihara dari Jakarta itu selama perjalanan kita mampir. Jadi waktu di Semarang kita mampir ke Wihara Tanah Putih juga. Oh, keren. Bagus, luas ya, dekat lereng sana ya. Iya, betul bagus Pak. Itu bagus sekali. Iya. Senang saya di sana. Iya. Saya anak-anak juga senang. Saya sering nginap situ Pak, dulu masih muda Pak. Oh begitu ya. Jadi menginap di ada kamarnya Pak itu Pak untuk umat Pak. Betul saya ingat. Iya. Kalau Wihara Lasem kita pernah nginap di sana. Wihara Lasem kita pernah nginap di dalam. Lasem juga. Pernah. Ke Lasem, Cirebon, semua hampir banyak sekali wihara kita visit. Wah, iya. Ini kayak Raja Asoka nih berarti Pak. Keliling ya Pak. Iya. Keliling. Raja Asoka keliling lalu bikin tugu ya kan. Nah kalau Pak Yosef keliling mungkin nggak tahu nih meninggalin apa nih prasasti. Ninggalin kenangan. Ya nanti kapan-kapan boleh Pak sharing. Baik. Untuk Wihara Tanah Putih. Baik, dengan senang hati. Wow. Ladang kebajikan langsung terbuka Pak Yosef. Anu modane. Iya. Ya, baik Pak Franky, ini masih ada pertanyaan. Boleh dilanjutkan ya Pak? Boleh. Iya. Dari Zoom. Zoom. Iya. Dari Sari,
Namo Buddhaya, saya Sari dari Semarang. Pada saat pandemi seperti ini, orang tua banyak yang belum siap dengan perubahan, terutama dalam mengasuh anak, sekaligus membantu proses belajar sekolah secara daring. Banyak orang tua mengeluh dengan proses daring seperti ini, anak jadi malas, pasif, tidak bisa bergaul dengan teman-teman, jadi pendiam, tugas dari sekolah juga banyak, akhirnya sebagian yang mengerjakan orang tua. Bagaimana menyikapi keadaan saat ini yang sudah berlangsung 1 tahun lebih, tapi kita sebagai orang tua masih kewalahan? Terima kasih. Oke. Iya, nah ini sebagai rapot merah kita sebagai orang tua sesungguhnya. Kenapa? Kalau kita ingat pesan, saya selalu ingat pesan dari Pak Ki Hajar Dewantara ya, guru pendidikan kita ya, atau sesepuh lah pendidikan nasional ya. Beliau mengatakan dalam satu quote itu mengatakan begini, izinkan semua semua rumah adalah sekolah, semua orang tua adalah guru. Nah, dan ternyata teknik ini diterapkan di negara Finlandia dan juga Vietnam sekarang ini. Sehingga mereka maju dalam pendidikannya. Bahkan saya dengar Vietnam itu ranking 8, PISA. PISA itu Program for International Student Assessment. Jadi ada satu program internasional untuk melakukan assessment, itu berarti penilaian evaluasi di negara-negara yang bergabung, itu kurang lebih ada 77 negara. Ya, nah Vietnam itu tahun lalu dia tuh 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ya, pokoknya setiap periodiknya 3 tahunan gitu ya. Itu ranking 8 loh. Indonesia ranking berapa? Indonesia ranking 6 dari bawah. Dari bawah. Dari bawah. Kita Indonesia tuh ranking 6 dari bawah. Vietnam tuh ranking 8 dari atas. Nah, Finlandia masuk ranking 1. Apa yang mereka terapkan? Ya tadi, orang tua sudah terbiasa di sana untuk melakukan pendidikan. Nah, nanti juga bisa dengar dari Pak Joseph bagaimana anak-anaknya tuh gemilang semua. Itu karena orang tua, mama papanya yang bisa melakukan pengkaderan. Ya, kita lupa kadang-kadang kita bilang ini loh, kami ini harus kerja cari uang untuk kumpulin harta sehingga anak-anak ini bisa tercukupi, kehidupan ini menjadi sejahtera. Iya betul, tapi yang paling utama sebenarnya mendidik. Karena anak kita nggak pernah tanya waktu kecil, mama pangkatnya apa mah di kantor, mama di perusahaan jadi apa mah, dapat duitnya berapa mah, enggak, anak kita nggak tanya itu. Tapi sekali lagi kualitas waktu bersama dan bagaimana stimulasi yang diberikan oleh si orang tua ini, itu apa istilahnya lingkungan yang kaya dengan pengetahuan nggak, kaya dengan pengalaman yang baik nggak, sehingga memunculkan dia punya kecerdasan dan segala macam. Ya, itu sebenarnya rapot merah kita. Syukur ada pandemi saya bilang, sehingga orang tua dikembalikan untuk belajar mendidik anaknya. Selama ini kan diserahkan ke sekolah, pokoknya pulang beres kan gitu. Sehingga apa? Ada part-part di dalam diri anak ini jadi hilang. Saya pengalaman dengan anak saya sendiri, bagaimana istri saya dan kami juga mengajarkan si L ya. Si L kan sudah ngalamin juga 20 bulan ini dengan pandemi, dengan belajar dari rumah kan, dengan internet dan segala macam. Nah, cara kita dampingi, saya selalu diskusi sama istri saya, ya. Jadi tarik ulur, kadang kita deketi, kadang kita lepas. Izinkan dia sendirian, dia menyelesaikan tugasnya sendirian sampai ada yang terlambat, apa-apa. Berarti dia belum paham, harus ada yang dikumpuli. Ya, jangan sampai anak nggak ngerti namanya terlambat. Semuanya perfect, tapi orang tua yang kerja. Yang mau tumbuh itu anak ini, bukan kita. Aku takut nilainya jelek, ya nggak apa-apa. Zaman sekarang nilai itu nggak jadi penting. Yang paling penting karakter ini loh, karakter. Ya jadi izinkan dia menghadapi segala persoalan. Ya tadi izinkan juga dia stres dengan persoalannya. Ini mah banyak PR mah, enggak apa-apa. Mama temani, mama bikinin teh ya. Kamu suka apa? Minum apa? Susu. Ya udah tak bikinin susu ya, minum ya. Ayo selesaikan. Aduh nggak cukup waktunya. Ayo dibagi waktunya. Masih nggak cukup ya sudah. Berarti kamu cari prioritas, kan diajari manajemen jadinya. Ayo prioritas, mana yang duluan, yang mana yang harinya paling dekat, diselesaikan. Oh iya prioritas yang mana, nggak semua harus dikerjakan ya, nggak, diurut. Nah kayak gitu loh. Kita tuh harus mendampingi, bukan menjadi pelayan. Kita mendampingi, mensupport. Ya ingatlah quote-nya Ki Hajar juga, Ingarso Suntulodo kan, di depan memberi contoh. Yeah. Ingmadio bangun karso, di tengah-tengah bangun semangat.
tuturi handayani di belakang, mengayomi gitu loh. Jadi kita nggak harus mainnya di depan terus, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di belakang. Ya ini namanya tarik ulur dalam pendidikan. Nah orang tua sekarang resah, tidak apa-apa, sekalian, tidak apa-apa, 20 bulan Anda resah, bagus. Anda jadi ngerti kalau Anda itu belum siap jadi orang tua yang bisa mengajak. Belajarlah, bukan komplain. Karena apa? Anda komplain, virus tetap ada. Tidak bisa dikomplain, virus itu kecil dan ukurannya nano. Nano itu lebih kecil dari upil kita. Ya kan? Susah dilihat gitu loh. Dan mau protes gimana? Ya tambah stres. Jangan perpanjang stres kita, jangan perpanjang susah kita dengan komplain, karena komplain itu bikin hidup tambah susah. Nah, dari sini kita mulai belajarlah, oh gimana sih ngadepinnya. Yang paling penting tadi saya bilang, ya partisipatif tadi ya, partisipatif parenting ya. Jadi orang tua pengasuhan dengan cara partisipasi, bukan terlibat langsung ke dalamnya gitu loh. Ya apa-apa mama papa, ya tugas dikumpulin mama, ulangan dijawab mama. Bahkan ada banyak anak itu ketika ulangan gitu ya, ujian dibisikin mamanya, pakai di belakang kamera atau di jawabannya gini loh. Ini jawaban lagi ngapain? Pertanyaan saya sederhana, ini mau siapkan anaknya menjadi orang yang sukses atau orang yang gagal? Kan orang yang sukses, mereka harap sukses itu karena nilai. Ini orang tua sekarang modern, tapi pola pikirnya pola pikir kuno gitu loh, tidak boleh. Ya, maka dari sini, dari situasi ini banyaklah kita belajar ya dari suatu situasi pandemi. Lihat, saya tidak perlu ke Semarang. Saya cukup duduk di kursi saya dengan celana pendek saya, ya kan? Baju boleh keren ya, celana sih terserah kan gitu. Zaman sekarang kan begitu, ya nggak? Ya kan? Tapi Saya boleh nggak Pak ke Semarang nggak Pak? iya. PPKM-nya kan udah diturun. Lah iya makanya kemarin saya barusan pulang dari Jogja virtual juga. Hari ini saya ke Semarang, besok saya ke Bekasi. Hari Minggu saya ke Tangerang. Bayangi. Jadi setiap hari saya sudah pindah kota. Untung ada pandemi. Saya tidak perlu lagi bahan bakar fosil untuk membakar. Lalu saya mengurangi resiko kecelakaan di jalan. Saya juga mengurangi tingkat inflasi, ya kan? Kita kalau sering pakai bahan bakar, inflasi itu meningkat, teman-teman. Kenapa? Subsidinya terlalu gede. Ya kan, negara itu subsidi paling gede itu salah satunya di BBM. Kita pakai buat kebut-kebutan, kita pakai buat secara boros karena terlalu murah BBM kita. Negara lain sudah 21.000 mungkin per liter. Kita masih 7.000-an segala macam. Nah, ini gara-gara ini ternyata untungnya besar. Maka please lah, setiap masalah yang kita lihat sisi baiknya aja lebih baik. Bukan sisi negatifnya. Kenapa? Sisi baik dan negatif itu selalu seperti mata uang, tidak terpisah. Kalau Anda tidak siap melihat sisi negatifnya, dan Anda jadi komplain, akhirnya Anda terseret dalam penderitaan yang panjang. Maka alihkan penglihatan Anda, lihat sisi positifnya. Oh ya, jadi kumpul dengan anak. Jadi lebih sering kumpul dengan anak. Aku jadi bisa tahu anakku bagaimana. Oh ya, aku jadi belajar jadi guru di rumah. Ya, tidak dibayar lagi. Ya, jadi judulnya hipne guru itu kan lebih kepada orang tua nanti. Pahlawan tanpa tanda jasa kan, tidak dibayar kan jasanya kan. Tidak ada tanda jasanya, ya sudah kita jadi pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru. Kalau guru yang di sekolah kan ada tanda jasanya, yaitu gaji bulanan kan gitu. Kalau ini kan rumah nggak ada bulanannya, malah bayar gitu. Nah ya sudah, kita akhirnya jadi guru. Ya dilihat yang baiknya, sehingga komplain itu kecil, dan kalau komplain kecil, pikiran itu bersekutu dengan hal-hal yang lebih bahagia. Nah ini juga penting. Pikiran itu punya sekutunya. Kalau pikiran negatif, dia bersekutu dengan tadi komplain, sifat jahat, tamak, iri, segala macam. Itu sekutu pikiran negatif. Tapi pikiran positif, sekutunya semangat, daya juang, mau coba lagi, ingin lebih sukses, ingin memperbaiki diri, itu pikiran positif sekutu-sekutunya. Maka kita sebagai orang yang punya pikiran, ada baiknya mengerahkan pikiran ini ke hal yang baik. Sehingga sekutu-sekutunya itu akan jadi baik. Tapi kalau kita arahkan negatif, sekutu-sekutunya negatif. Dan selama itu kita tidak pernah terbebas. Jangan berharap untuk bahagia kalau sekutunya pikiran masih negatif.
Iya, oke, baik. Terima kasih Pak Franky atas petunjuknya. Kadang kita sebagai orang tua memang gimana sih ini ada pandemi seperti ini yang harusnya anak sekolah. Itu kan sekolahan kan kita juga maksudnya bayar tiap bulan, tapi tetap kita yang harus ngajari. Tapi kalau dipikir-pikir lagi kan memang itu anak kita ya Pak ya. Kan kita yang harus mendidik juga. Enggak semua dilimpahkan ke sekolah seperti itu ya Pak ya. Betul. Betul. Ya, baik, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk Saudari Sari, petunjuk dari Pak Franky. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari Sidama, silahkan bila ada yang masih ingin bertanya. Nggak ada, sudah, Ya. sudah. Cukup. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya, maka kita tutup sesi tanya-jawab kita pada Dhamma Kaca malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi bagi yang sudah bertanya. Baik, selanjutnya langsung saja kami persilakan kepada Pak Franky untuk menyampaikan closing statement. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Saudari Fitri, terima kasih kepada semua yang hadir, terutama narasumber saya ini, Pak Joseph. Dia senang sekali belajar, luar biasa. Oke. Saya melihat bahwa kehidupan ini adalah fenomena ya. Kehidupan ini fenomena. Fenomena itu artinya sesuatu yang tidak ada yang kekal, tidak ada yang pasti dan selalu berubah. Jadi kalau kita paham bahwa kehidupan ini selalu berubah, maka kita sebenarnya jadi enjoy. Enjoy itu maksudnya gimana? Ya, apa yang kumiliki akan terpisah. Apa yang kita punya ini suatu saat akan tidak bersama kita lagi, dan itu membuat mental kita jadi siap. Nah, seni untuk pijak dalam perubahan sudah saya singkat, saya buat akronimnya, yaitu pijak. Pijak itu P-nya pahami, ya pahami apa yang terjadi, pahami derita yang ada. Kemudian I-nya izinkan dia berlalu, izinkan semua itu berlalu. Satu pijak, J-nya jadilah mental teflon, tidak melekat, yang tidak mudah mendendam gitu ya, tidak juga terlalu serakah tamak gitu kan. Nah, terus A-nya akui perasaan yang muncul. Tidak apa-apa, kita ini sedang belajar kok. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kita semua lagi belajar kok. Saya pun bisa salah. Saudari Fitri pun bisa salah. Kita pun bisa sedih dan segala macam. Tidak apa-apa, akui saja. Ya, dan K-nya ya tadi, selama kita hidup, please kendalikan indera kita. Dengan kita mengendalikan indera kita, mata digunakan untuk hal yang baik, telinga juga, terus terakhir ya memang pikiran ini harus dijaga. Nah, untuk menjaga pikiran, kendali pikiran, saya akan menutup ya dengan satu alunan ini, nanti saya akan tampilkan karena penting sekali ya. Untuk mengendalikan indera ternyata sederhananya adalah gunakan mantra semoga semua makhluk berbahagia. Ya, itu mantranya. Sehingga indera kita akan mudah untuk terkendali. Kenapa? Kita mengharap semua bahagia. Mari kita dengarkan ini dan renungkan dalam batin. Anda boleh tutup mata atau buka mata, silakan, terserah. Yang penting Anda bisa dengarkan alunan ini. Ya, saya putarkan. Semoga semua
Ya, ya, itu menjadi kalimat penting yang kita perlu ucapkan berkali-kali dan juga kita jadikan praktek sehari-hari sehingga kita bisa menjadi pribadi yang punya kendali atas indera kita. Kenapa? Karena kita ingin semua bahagia, maka kita perlu mengendalikan semua indera kita. Kalau enggak, dia akan jadi tidak bahagia, ya. Karena kalau batin tidak terkendali akan tidak bahagia. Nah, ini sumber bacaan yang saya dapat, yang saya tuangkan dalam teks ini. Kemudian, nah, itu yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih sekali Bapak dan Anumodana atas pesan Dhamma yang disampaikan pada malam hari ini, sharing yang sangat bermanfaat, mengemas ajaran Buddha menjadi lebih mudah lagi untuk dipahami. Semoga tips-tips yang sudah Bapak sampaikan dapat kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Ya. Anumodana, Fitri, Anumodana, Pak Franky, Ya, Pak sharing Yosef. luar biasa. Ya. Anumodana, Pak. Terima kasih sudah bergabung Pak Yosef. Ya. Terima kasih Fitri. Ya, baik Pak Franky, selanjutnya izin untuk menyampaikan beberapa pengumuman sebelum ditutup.